Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link History. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang Khalifah Abbasiyah. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok atas. Daripada berlama-lama, mari kita mulai saja penjelasannya. Khalifah Abbasiyah 750 Masehi sampai 1517 Masehi. Seperti penjelasan di video Khalifah Umayyah, terdapat desakan dari kaum Mawali yang akhirnya menghimpun massa yang kuat menentang keserakahan Bani Umayyah. Kaum Mawali ini akhirnya melahirkan sebuah kekhalifahan baru, yaitu Abbasiyah. Khalifah ini berkuasa di Baghdad atau sekarang Irak. Khalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah Abbasiyah berhasil menundukkan semua wilayah Khalifah Umayyah kecuali Andalusia. Khalifah ini beberapa kali perpindahan ibu kota, yaitu dari Kufah 750 sampai 762 Masehi, pindah ke Baghdad 762 sampai 796 Masehi, berpindah lagi ke Arokah dari 796 sampai 809, kembali lagi ke Baghdad dari 809 sampai 836, lalu ke Samara dari 836 sampai 892, kembali lagi ke Baghdad dari 892 sampai 1258, dan akhirnya terakhir sampai berpindah ke Kairo dari 1261 sampai 1517. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dari dinasti Bani Umayyah yang sangat berorientasi kepada Arab, terdapat jabatan wazir atau penasihat menteri dan terbentuk militer yang profesional. Dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan pada masa kekuasaan periode pertama di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wathik dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam atau bidang pendidikan sampai teknologi. Abbasiyah mengorganisasikan penggunaan tentara-tentara yang disebut Mamluk pada abad ke-9. Tentara ini didominasi oleh bangsa Turki. Mamluk ini sangat membantu Abbasiyah, namun juga menyulitkan. Pada akhirnya, khalifahan ini menjadi simbol, dan bahkan tentara Mamluk ini, yang kemudian dikenal dengan Bani Mamalik, berhasil berkuasa, yang pada mulanya mengambil inisiatif merebut kerajaan Ayyubiyah. Pada masa itu merupakan kepanjangan dari tangan kanan khilafah Bani Abbas. Hal ini disebabkan karena penguasa Ayyubiyah waktu itu kurang tegas dalam memimpin kerajaan. Akhirnya, Bani Mamalik ini mendirikan kesultanan sendiri di Mesir dan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Kairo. Setelah serangan dari tentara Tartar dan kehancuran Baghdad yang diserang oleh Mongol bawah pimpinan Hulagu Khan, walaupun bangsa atau Bani Mamalik ini tetap menyatakan diri di bawah kekuasaan khalifah, yaitu di bawah naungan Khalifah Abbasiyah sebagai induk dari negara. Kemunduran Bani Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran, sehingga banyak daerah-daerah yang memerdekakan diri. Yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan.
Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Khalifah Abbasiyah sebenarnya lebih terfokus pada perkembangan iptek oleh tokoh Islam. Materi ini akan disampaikan secara terpisah, jadi tunggu saja videonya ya. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki kritik atau masukan, kalian dapat tulis di kolom komentar karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support dengan subscribe channel ini dan share ke seluruh dunia agar mereka tahu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.